adalah seorang copywriter freelance, pekerja lepas. Saya juga seorang translator dalam localization translator, dan kemudian saya juga adalah seorang pengajar atau guru ya dalam banyak hal secara online, dan saya juga seorang pelatih AI. Jadi sebelum AI menjadi begitu menyatu dengan kehidupan kita yang sekarang, AI waktu itu masih baru, itu saya melamar menjadi pelatih AI dalam bahasa Indonesia, dan di situ saya belajar cara yang benar untuk nge-prompt AI sehingga menghasilkan respons yang benar-benar kita butuhkan. Nah, itu juga nanti akan saya ajarkan di sini ya. Jadi, pada zaman bahla sebelum adanya AI, pekerjaan copywriter memakan waktu yang lumayan lama untuk menghasilkan satu saja buah artikel yang insightful, yang enak dibaca dalam bahasa Inggris. Namun, dengan adanya AI, dalam sehari saya bisa nulis 5 buah artikel yang insightful. Artinya yang berwawasan, bermanfaat, dan bukan asal copy-paste dari internet. Nah, penghasilan 150 juta itu dengan bekerja hanya 4 jam per hari, itu bukan isapan jempol belaka ya. Jadi bukan clickbait. Yuk, mari kita hitung bagaimana datangnya angka 150 juta itu. Jadi, sebagai seorang freelance copywriter, saya dikontrak oleh sebuah perusahaan Eropa selama 1,5 tahun ya, jadi 18 bulan, bekerja sebulannya 25 hari, sehingga selama 1,5 tahun saya bekerja 450 hari, dan satu hari saya bisa nulis 5 artikel ya dengan bantuan AI, dan satu artikel dihargai kurang lebih ya 65.000. Jadi coba kalikan saja, semuanya total 146 juta sekian, plus ada bonus ya. Jadi total kalau digenapkan sekitar 150 juta. Dan kalau dihitung per bulannya adalah kurang lebih 8 jutaan per bulan. Sangat lumayan ya. Sebelum menggunakan AI, proses pekerjaan copywriter adalah seperti ini ya. Jadi berdasarkan tema yang diberikan klien, saya cari topik di internet untuk mengumpulkan bahan-bahan yang dapat ditulis menjadi sebuah artikel. Dan biasanya ini makan waktu sangat lama, karena untuk mengumpulkan bahan ini saya harus search begitu banyak artikel, comot sana sini ya, buku juga comot sebagian sini dan ini dan itu gitu ya. Ini membutuhkan waktu yang sangat lama, terutama kalau membutuhkan sesuatu yang berbobot seperti bahan yang harus diambil dari jurnal ilmiah. Itu bahasa Inggrisnya udah susah, jelimet, topiknya sendiri juga tidak gampang, dan berlembar-lembar halaman yang harus di-scanning hanya untuk mencari 1 atau 2 paragraf pendukung ya. Ini memakan waktu yang banyak sekali. Nah, kemudian bahan-bahan ini saya kumpulkan di Google Doc ya. Kemudian saya tulis ulang dengan menciptakan narasi yang sesuai saya inginkan. Nah, menulis ulang ini juga memakan waktu ya, karena kita harus menyusun yang dari clipping-clipping tadi itu untuk menjadikan, kemudian kita paraphrase ya, kita menulis ulang dengan bahasa kita sendiri sehingga tidak berasa seperti membaca tulisan orang lain gitu ya. Nah, ini semua membutuhkan waktu sekitar 3-5 hari hingga siap dipublish dengan artikel yang panjangnya kurang lebih 300-500 kata. Nah, setelah ada AI, pekerjaan copywriter menjadi seperti ini. Dulu cari bahan topik ya kan, kita mencari sendiri. Tapi sekarang saya menggunakan AI agent yang bernama Shortform. Nanti saya akan jelaskan seperti apa ya. Kemudian dulunya saya kan harus baca artikel, kemudian buku-buku, jurnal, itu makan waktu banyak banget gitu ya. Nah, sekarang saya bisa baca dengan sangat cepat dan langsung menemukan apa yang saya mau pakai, yaitu dengan short form juga. Kemudian bahan-bahan yang saya sudah dapat
pindahkan dari short form, saya masukkan ke dalam Notion. Notion itu ada semacam tempat untuk tulis menulis ya, pengumpulan dokumen segala macam, tetapi bisa diatur dengan sangat memudahkan kita, sangat rapi gitu ya. Jadi saya prefer pakai Notion bukan Google Doc lagi. Kemudian untuk menulis ulang, dulunya saya harus tulis sendiri dengan narasi saya sendiri. Itu sekarang saya menggunakan AI agent bernama ChatGPT. Ya, kita semua udah tahu ya ChatGPT. Tetapi sebagai copywriter, kita nggak bisa memberikan bahan lalu, hey ChatGPT, tolong tuliskan menjadi sebuah artikel yang enak dibaca. Bisa, ChatGPT bisa lakukan itu, tetapi tidak insightful dan tidak menggunakan narasi kita dan suara kita, tetapi sangat generic gitu ya, pasti akan ditolak oleh klien gitu ya. Nah, kemudian dalam dulunya satu artikel dikerjakan 3-5 hari, sekarang ini 5 artikel dalam satu hari. Coba bayangkan berapa banyak waktu yang saya bisa potong dengan menggunakan AI agent ini ya. AI agent saya memperlakukan mereka seperti karyawan, artinya saya memberikan dia feedback ya, kemudian saya ajarin harus begini, begitu, sehingga menghasilkan respon yang sesuai dengan yang saya inginkan. Dan edit tetap dilakukan, tetapi tidak banyak lagi dan harus dikasih feedback, diajarin lagi ya, nanti saya akan peragakan. Nah, itu yang bisa waktu, jadi hanya 4 jam per hari saya sudah selesai 5 artikel. Memang awalnya sebelum saya tahu menggunakan prompt dengan benar, itu saya kejar 5 artikel dalam satu hari, itu saya kerja sampai 10 jam, 11 jam, 12 jam gitu ya. Waduh, frustrasi banget ya. Kemudian saya temukan cara ya bagaimana mempercepat kita mempekerjakan AI agent ini supaya waktu bisa dipres tetapi tidak mengurangi kualitas. Bahkan kualitasnya bertambah, kuantitas pun bertambah. Kemudian saya menemukan short form ya. Short form ini adalah sebuah app atau software ya, yang berisi buku-buku bestseller. Jadi apa yang biasa kita temukan di Amazon, buku-buku bestseller Amazon, kita bisa temukan di sini. Enggak semuanya, tetapi bestsellernya pada umumnya bisa ditemukan. Yuk kita lihat sebentar mengenai short form. Seperti Deep Work. Deep Work ini kan sangat terkenal ya, Dale Carnegie ini semuanya bestseller gitu ya. Nah, buku-buku ini kita bisa ketemukan di dalam books ya. Di dalam books ini kita bisa lihat kategorinya. Misalnya kita mau tulis mengenai art atau design, ya kita bisa klik di sini. Kemudian kita bisa lihat buku-buku ya yang ditawarkan di sini. Dari sini kita banyak mendapat ide ya, mana yang mau kita tulis. Saya balik dulu ya ke kategorinya. Nah, kita lihat ya kategorinya. Banyak sekali, lihat. Banyak sekali. Pada umumnya yang saya pakai ini biasanya food ya, health, kemudian ini tema yang diberikan oleh klien saya ya, lifestyle, kemudian parenting sometimes ya, kadang-kadang, kemudian productivity bisa juga, psychology banyak dipakai ya, relationship juga banyak dipakai karena tema yang diberikan oleh klien ada 5 ya, business opportunity, kemudian wellness, kemudian ada lagi environment, dan lain-lain ya. Nah, ini semuanya saya bisa lihat di sini. Katakan saya lagi mau nulis mengenai health ya, wellness. Ini banyak sekali buku-bukunya ya, yang bisa saya pilih gitu. Nah, katakan saya mau tulis mengenai ADHD pada orang dewasa ya. Saya klik di sini. Nah, ini adalah overview
garis besar, kayak snippet ya. Kita bisa ngintip apa sih buku ini ya, tentang apa sih. Nah, about book ya, kita bisa lihat hanya ada 2 paragraf. Hanya 2 paragraf yang singkat ini kita sudah bisa tahu isi bukunya. Dan yang lebih menarik lagi, short form juga memberikan key topics ya. Key topics di sini kita bisa ambil menjadi header nomor 2 atau header 3 gitu ya. Misalnya mengenai how it affects adults ya. ADHD bagaimana mempengaruhi orang dewasa. Kemudian bagaimana atau how header yang berikutnya ya, header ketiga atau header kedua yang berikutnya adalah how ADHD might affect you personally ya. Kemudian kita ambil lagi header 3, describe the various treatment option that can help you curb its symptoms ya. Jadi banyak sekali di sini. Kita sudah bisa jadikan dia itu header 2 atau 3 sehingga kita sudah bisa menciptakan outline dari artikel yang akan kita tulis. Kemudian setelah itu kita lihat ya ke dalamnya. Katakan saya mau nulis ya mengenai ADHD. Nah, ini adalah one page summary. Summary atau ringkasan dari buku itu hanya dalam bentuk 1 halaman saja. Ini biasanya buku pendek ya, 1 halaman. Nah, ini saya baca, kemudian karena 1 halaman mungkin mudah membacanya, tetapi kalau yang buku yang tebal itu bisa sampai 5 halaman. Nah, bagaimana saya membacanya? Itu kan makan waktu ya. Saya klik ke audionya. Ada audio narration. Di sini saya tinggal klik, katakan 15 menit ya. Ini cuma buku pendek jadi hanya 5 menit. 15 menit ya saya bisa dengarkan sambil melakukan pekerjaan santai lainnya ya. Jadi sangat menyenangkan. Setelah saya dengar buku itu, saya tahu bahwa apakah buku ini cocok untuk saya ambil sebagai bahan utama dari artikel saya. Karena sebagai penulis, saya tidak bisa asal comot ya dari sana dari sini. Saya harus tahu dulu isi buku ini cakupannya apa, apakah sesuai dengan artikel yang ingin saya tulis. Nah, kemudian setelah itu, saya biasanya akan highlight ya. Contoh aja ya, ini saya highlight, kemudian saya connect dengan Notion. Nanti otomatis ya apa yang akan saya highlight itu akan muncul di Notion saya. Yuk kita lihat Notion ya. Nah, ini adalah Notion. Notion adalah tempat untuk tempat untuk menulis atau tempat mengumpulkan tulisan-tulisan, gambar-gambar, video-video, apa saja. Jadi seperti hub gitu ya. Nah, di dalamnya saya create satu hub namanya Content Creator Planner. Kemudian yang contoh ya, yang saya mau tulis itu mengenai wellness. Nah, di sini saya create table ya, tabel, kemudian saya mulai menulis ya, ini artikel-artikelnya. Kemudian saya ambil contoh ya, katakan saya mau nulis mengenai insight ini ya, inside the ADHD brain ya. Saya ambil dari buku Scattered Minds ya. Scattered Minds saya dapatkan dari short form. Saya dapatkan dari short form Scattered Mind-nya. Kemudian coba kita lihat ya. Nah, ini Notion saya ya. Konten ya. Jadi dari short form saya copy mengenai kontennya yang memang saya mau untuk jadikan bahan tulisan saya. Ini semuanya saya dapatkan dari short form ya. Memang benar-benar yang mau saya tulis gitu loh. Nah, dan jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti waktu kita feed ke ChatGPT akan nolak ya. Kecuali kita jadikan dia satu dokumen. Sekarang ChatGPT sudah bisa membaca dokumen ya. Nah, tetapi karena artikel saya ini juga tidak terlalu panjang, paling 250 kata sampai 300, tentunya konteks yang saya berikan kepada ChatGPT juga tidak terlalu panjang. Nah, ini kontennya, kemudian saya akan buat template dari prompt yang akan saya prompt ke ChatGPT. Nah, pada saat kita bikin prompt itu sangat penting ya,
role-nya. Role-nya di sini sebenarnya bukan you write an article ya. Role di sini adalah peran. Kita mau ChatGPT berperan sebagai apa ya? Kita akan tulis bahwa you are misalnya ya the world's best copywriter. Nah, ini role-nya yang kita akan berikan kepada dia gitu loh. Kemudian saya akan kasih tahu, saya minta dia untuk generate subtopics ya, itu header 2 dan header 3 ya, ke dalam artikel. Kalau misalnya saya tidak memberikan perintah ini, ChatGPT ya suka-suka dia, kadang ada H1, H2 dan H3, tapi kadang juga tidak ada ya. Saya maunya selalu ada. Kemudian saya akan memberikan dia task ya, pekerjaannya apa, tugasnya apa, saya akan sebutkan di sini. Oh, saya mau artikel hanya sekitar 500 kata ya, misalnya seperti itu. Kemudian title-nya harus catchy ya, harus menarik perhatian. Kemudian opening paragraph-nya harus juga catchy. Kemudian saya nggak mau ada greetings ya. Kadang-kadang ChatGPT tuh sukanya tuh bikin greeting, hello, how are you, bla 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 gitu ya. Saya nggak mau, kan ini artikel bukan surat ya. Jadi saya tegaskan, saya tidak mau ada greetings di artikel kan. Dan juga saya maunya artikel ini tanpa nama, karena ini kan artikel untuk klien nggak mau kalau ada nama penulisnya gitu ya. Jadi saya bilang do not mention names no brands ya. Kemudian saya maunya artikel ini hidup, jangan artikel yang seperti kita baca di misalnya Wikipedia ya, yang ya isinya datar, generik banget, saya nggak mau ya. Jadi kita harus perintahkan dengan jelas kepada ChatGPT. Tone-nya maunya apa? Oh, saya maunya tone-nya itu alive, lively ya. Lively artinya hidup, enggak datar ya, don't be flat. Kemudian saya maunya juga dia menggunakan simple words ya, that ordinary people can understand. Jadi kata-kata sederhana, karena kalau enggak, kadang-kadang konteks yang kita berikan cukup berat ya, misalnya kita ambil dari jurnal ilmiah. Kalau kita nggak memberitahu ChatGPT, dia akan ya apa adanya, juga berat gitu. Nah, kalau kita udah bilang simple words, maka dia akan otomatis menulis dengan kata-kata sederhana yang dimengerti oleh orang pada umumnya, orang umum ya, orang awam pada umumnya. Kemudian saya maunya setiap artikel saya ada conclusion, ada seperti konklusinya gitu loh, apa gitu ya. Kemudian saya juga mau ada CTA ya, call to action. Saya maunya satu kalimat saja. Jadi ini semua kita harus tegaskan dengan rinci kepada ChatGPT. Nah, kemudian di dalam prompt kita harus kasih tahu title-nya apa. Saya bilang title suggestion karena maunya saya nggak usah plug kayak gini, nggak apa-apa. Yang penting mirip-mirip begini, jadi saya pakai title suggestions. Tapi kalau misalnya nggak ada kata suggestion, ChatGPT akan benar-benar ambil title-nya ini plug gitu ya. Nah, kemudian saya kasih tahu, ini header 2 dan ini header 2-nya. Yang ini dan ini gitu ya. Kita harus kasih tahu. Kalau kita nggak kasih tahu, maka dia akan suka-sukanya sendiri gitu loh, dan saya tidak mau ya. Saya mau dia fokus di H2-nya adalah what it feels like to have ADHD dan the brain differences that contribute to ADHD symptoms. Saya mau dia fokus di 2 header itu saja, jadi tidak bertele-tele. Nah, saya juga di dalam prompt-nya saya sertakan konteksnya, jangan panjang-panjang karena ChatGPT nggak bisa membaca terlalu panjang. Nah, kemudian kita prompt ke ChatGPT. Setelah kita prompt ke ChatGPT akan respon ya. Ini respon akhirnya yang sudah saya dapatkan ke ChatGPT. Oke, ini adalah H1-nya, header 1, judulnya, title. Kemudian ini adalah H2-nya, ini adalah H3-nya ya. Kemudian ini isinya. Oke. Nah, ini adalah conclusion-nya ya, ringkasannya hanya satu paragraf singkat saja. Kemudian ini adalah CTA-nya, call to action-nya ya, satu kalimat saja. Oke, kemudian artikel saya ambil dari mana? Saya harus tulis resource-nya dari mana, yaitu Scattered Minds dari Gabor Mate ya. Kemudian setelah itu sudah kita baca dari kata per kata,
kita lihat cocok nggak dengan kita, kemudian tone-nya apakah cocok ya. Yang penting ini adalah pembukaannya ya, cocok apa enggak, dan setiap komponennya. Setelah itu kita akan cari image tentunya untuk artikel kita ya. Nah, untuk image saya biasanya ambil dari Freepik karena sudah disediakan oleh klien ya. Jadi klien sudah subscribe di Freepik, saya tinggal pakai saja. Jadi saya bisa menggunakan image yang premium ini. Tadi penulisan adalah mengenai ADHD, jadi mungkin gambar yang mengenai brain, otak ini sangat cocok ya. Saya ambil beberapa, kemudian saya download and then saya upload ke artikel saya. Kemudian artikel siap untuk dipublish. Teman-teman, AI terus berevolusi. Kita pun harus beradaptasi. Pakai AI agents untuk tingkatkan kuantitas dan kualitas kerja. Gunakan waktu yang dihemat untuk menambah skill baru. Di era perubahan cepat, berhenti belajar sama saja jadi fosil. Kalah sama zaman, kayak dinosaurus. Teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya.